tahu mau ngapain, Di Pandeglang. nganggur di Pandeglang, beneran sampah masyarakat, orang-orang kayak menganggap rendah kayak, "Tah ini mau jadi apa nih hidup?" Iya, iya. Aku sampai, "Aing keahlianna naon ya?" Gitu. Tadi ceritanya ketika pulang dari Jatinangor dan nganggur, sempet aku belum menemukan ini cocoknya di mana sih kerja tuh, kerja dengan Mmm. modelan orang kayak gue ya gitu. Mhm, mhm. Itu tuh di mana, aku sempat jadi supir. Oh iya? Supir iya. "Mana dek teu gawe jeung urang, gawe di sepak bola," kata dia gitu. Itu pertama kali kalimat sakti yang terucap sampai sekarang bisa mengantarkanku sampai di sepak bola tuh Detik ini kalimat ya? itu. Halo, selamat datang di Sunset Talks. Kali ini bareng gue Zari dan Coach Ripan. Halo. Kita udah pastinya nggak asing lagi ya, Coach Tidak sama Coach. asing. Ini justru malah Mas Coach Ripannya yang jadi host ya. Apa kabar, Coach? Baik, alhamdulillah baik banget. Kesini liburan ya? Di sini ya liburan kantor. Hari ini kita mau ngobrol tentang healing, Coach. Ini nih. Kan Coach Ripan ini kan udah lama bergelut di dunia olahraga ya. Itu awalnya gimana sih, Coach? Boleh diceritain nggak? Di olahraga ya? Kalau yang sebetulnya aku tuh dua sih dulu, antara olahraga atau musik. Oh, dua-duanya bisa? Dua-duanya punya ketertarikan terhadap passion-nya terhadap olahraga dan terhadap musik. Jadi kayaknya gue kalaupun nggak di olahraga bakal di musik deh gitu. Iya. Nah kebetulan nyemplungnya yang di olahraga ini gitu. Jadi memang dari kecil suka, pokoknya dua deh, suka musik dan olahraga. Dan di perjalanan kemudian olahraga yang lebih nempel dan lebih bekerjanya di olahraga situ. Oh, oke. Gitu. Tapi main musik masih? Main musik udah enggak. Oh, enggak. Jadi jarang udah gitu malu ya? juga sih gitu. Kenapa? Hah? Ya malu aja udah. Nggak bisa. Selain jadi coach ya, Coach Ripan tuh juga wartawan olahraga ya? Dibilang wartawan juga, sebenarnya dibilang coach juga bukan coach yang beneran sih, panggilannya aja gitu. Karena pernah ngelatih anak-anak komplek gitu, bukan yang coach yang serius. Cuman dulu pernah pegang futsal, itu pun masih asisten. Jadi aku plesetkan jadi KUCH, jadi coach gitu, bukan Oh, bukan coach yang coach. karena malu juga ya banyak coach yang lebih serius di luaran sana gitu. Jadi emang fokusnya berarti wartawan? Penulis mungkin ya. Jadi dulu pas setelah kuliah di Bandung itu, aku sama teman-teman bikin Pandit Football. Jadi Pandit Football itu media yang menuliskan soal sepak bola. Dari situ diajarin nulis. Memang dulu juga kan sering baca-baca koran dan sebagainya kan. Terus ngerasa kayaknya bisa deh kalau nulis kayak gini gue gitu. Terus kuliah kan bahasa Inggris sastra Unpad gitu. Jadi kayaknya punya basic buat kalau nulis-nulis gitu udah pernah diajarin di kuliah gitu. Cara-cara dan tekniknya. Nah dari situ sering nulis berita bola, sering nulis analisa bola di Bandung. Tapi emang dari dulu suka bola banget? Suka kalau bola. Itu Atau semua olahraga? Oh, kalau olahraga cuman bola deh kayaknya. Oh, sama main musik gitu ya? Sama nonton musik, dengerin musik. Sebenarnya gue penonton doang sih, bola pun penonton gitu. Nontonin dan dianalisa, habis gitu ditulis, banyak yang suka alhamdulillah. Nah sekarang karena basic tulisan itu udah nggak terlalu dibaca sama orang, kan orang sekarang udah jarang baca kan, ngelihatnya video gitu, video base. Nah dari situ pindah ke video dan sekarang jadi podcast kan jadinya gitu. Cuman mindahin ini aja sih, mindahin mediumnya. Cuman susah ya, tetap aja kan itu kan beda dari tulisan sama kita produksi video. Beda gitu. Ujung-ujungnya sih kalau aku sih tipenya storytelling. Jadi kalaupun menulis aku storytelling, misalnya apa yang pernah aku tonton zaman dulu, misalnya Cilegon, Pelita Krakatau Steel Cilegon gitu lawan Persib, aku bisa tulis. Dan itu pun sekarang cuma dipindahin aja ke media yang ada video, jadi aku pindahin ke video sembari bercerita. Sebenarnya storytelling sih kalau aku ininya. Mungkin genre-nya ya gitu. Oh, tapi dari dulu kok emang ini suka nulisnya bola Indo aja atau seluruh berita bola? Uniknya hanya Indonesia. Saya nggak terlalu ngerti yang sepak bola Eropa. Musik juga sukanya suka musik-musik Indonesia aja. Jadi kayaknya kalau ada media musik pun gue bisa menulis sama baiknya deh kayaknya ya, tapi nggak tahu. Jadi berhubung udah ke sepak bola duluan, jadi aku menulisnya di sepak bola, dan sepak bolanya juga Indonesia lebih spesifik gitu. Jadi kalau misalnya disuruh nulis bola luar juga kayaknya nggak terlalu bagus deh gitu. Tapi kalau misalnya bola Indo detail banget gitu. Ya itu bisa lebih bersaing ke lah. cerita tentang bolanya gitu, Coach. Misalnya ada pertandingan terus ditulis beritanya Ya, gitu. ada pertandingan misal Manchester United lawan Liverpool. Enggak, itu kan luar negeri ya. Misal Persib lawan Persija. Aku bisa menceritakan dulu bagaimana Persib lawan Persija, sejarahnya gimana. Momen-momen unik apa yang terjadi saat Persib Persija dulu, dan hari ini akan pertandingan Persib Persija apa yang bisa
sudut pandangnya bisa diambil yang mana, pemain misalnya perpindahan pemain dari Persib ke Persija, begitupun sebaliknya aku tuh bisa bercerita kayak gitu. Itu dari awal udah langsung website? Blogspot? Sempet zaman Blogspot, cuman kalau yang udah serius udah langsung web, Detik Sport kan dulu. Oh, Gitu, gitu. Pandit Football itu diminta oleh Detik Sport untuk dulu ada namanya Piala Eropa, jadi kita tiap ada pertandingan Piala Eropa kita membahas di sini gitu. Mmm. Jadi langsung ke Detik Sport gue langsung nyemplung. Keren ya tapi ya? Alhamdulillah. Nah, tapi ya Coach ya, itu udah dari tahun berapa? Kerja mungkin sekitar 2011-an deh kalau Udah yang lama ya. lumayan. Nulis itu Lumayan, 2011. 2011. Lulus kuliah berarti? Aku nggak lulus. Aku masuk Unpad 2003 di Jatinangor. Heeh. Oh, udah di Jatinangor itu? Jatinangor kalau Oh. 2003. Kalau yang di Bandungnya tuh kayak DU. PAP, yang di DU tuh hukum apa PA apa, pokoknya yang Sama kedokteran gitu-gitu ya? kedokteran juga Jatinangor deh setahuku. Oh iya? Akhirnya Oh. ya udah kebagian Jatinangor, 2003 masuk, nggak lulus gara-gara kebanyakan nonton bola, kebanyakan main bla 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 bla, 2010 deportasi nih ke Pandeglang. Tapi di fase-fase itu aku kayaknya udah bisa nulis, udah bisa bercerita gitu. Oh. Ya banyak ya anak sastra kalau misalnya kayak gitu, susah ya dia. Aku juga dulu mau masuk sastra. Emang Tapi ya? iya, aku punya teman dia sastra Indo, ternyata susah, sastra tuh susah banget. Kalau Indonesia cukup susah sih kalau Indonesia. Kalau Inggris? Kalau Inggris kayaknya kan basic ya, hanya basic aja, harusnya gampang gitu. Tapi belajar budayanya juga kan? Belajar budaya Inggris Iya, belajar. seru kan? Iya. Nah, terus ya Coach ya, selama yang kayak udah panjang banget perjalanannya nih, ada nggak satu orang yang emang berpengaruh di prosesnya? Atau kayak, ini deh yang jadi panutan dulu kenapa bisa nyemplung? Satu orang ya. Kalau ngomong satu orang mungkin namanya Zen RS. Zen Rahmat Sugito. Sekarang dia posisinya adalah pemimpin redaksinya Narasi TV yang Najwa Shihab. Mata Najwa ya berarti ya? Iya, Mata Najwa. Nah itu dulu Zen RS itu yang dalam tanda kutip yang menemukan aku di Bandung. Oh. Gitu, jadi setelah, ini cerita nyambung yang tadi, setelah nggak lulus kan deportasi tuh. Ke Pandeglang? Iya, banyak kekecewaan lah tentu dari orang tua, lu kenapa nggak lulus, dari keluarga besar, kenapa gini doang nggak bisa lulus gitu, gini lah. Nah setelah nggak lulus kan pengangguran lah gitu, pengangguran. Untungnya ada namanya Twitter, sekarang jadi X. Yeah. Nah aku ketidaklulusanku tuh diisi dengan nge-tweet soal sepak bola. Oke. Nah ditemukanlah oleh Zen RS, kata Zen ini kayaknya orang bisa, mungkin ya pikiran dia ini kayaknya bisa nulis sepak bola deh gitu. Kebetulan dia mau bikin satu media gitu soal sepak bola. Si Pandit itu, Pandit Football, sama di Bandung ada Mengbal lah, bahas-bahas soal Persib. Zen nge-DM bahwa lu mau nggak gabung sama gua, kita bikin website khusus Persib. Dari situ yaudah ayo bikinlah. Dan ternyata alhamdulillahnya di Bandung tuh saat itu @mengbal kalau di Twitternya, kalau di websitenya mengbal.com itu disukai oleh orang Bandung. Jadi mulai tuh banyak yang suka tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan analisa itu tuh mungkin belum banyak kali dulu. Dari situ Pandit Football tertarik buat mengambil, karena untuk genre lokal lagi-lagi susah kan, kalau lokal nggak bisa lu tontonin dari TV gitu, harus beneran nonton langsung itunya, ke lapangan, terus harus ngobrol langsung ke pemain kayak gitu. Nah dari situ ke Pandit, dari Pandit ya aku digembleng lah sama si Zian ini, bahwa dia kan salah satu penulis jago di Indonesia. Dia ya udah dia ngajarin nulis, teknik nulis tuh gini, sudut pandangnya gini, tulis mengubah nggak boleh merubah, kan aku sering ya merubah, emang cara sih ya merubah cina, mengubah ya kayak gitulah teknik-teknik dasar, titik di mana, tanda tanya, iya deh kayak gitu, sampai teknik pengambilan logika. Zen tuh misalnya ya, ini ada es teh manis nih, dia tuh bisa menuliskan es teh manis tuh jadi 4 paragraf yang sangat bagus gitu. Bisa ke cintain, bisa ke peperangan gitu. Dia bisa tiba-tiba es teh manis adalah simbol peperangan ketika dulu ini lawan ini. Nah, oh gitu. Itu tuh banget. Nah, dia tuh bisa mengajarkan itu banyak ke aku. Jadi aku walaupun cuman nonton satu pertandingan, cuman golnya doang misalnya, gua tuh bisa bercerita soal itu. Karena diajarin sama Zen itu. Tapi kan basicnya emang penulis kan, Coach? Maksudnya udah nulis, kuliah sastra, terus ketemu sama Kak Zen, jadi makin digojlok. Tapi baru tahu bahwa kalau nulis itu memang harus membaca buku yang banyak. Jadi lu nggak bisa jadi penulis bagus kalau bacaan buku lu nggak terlalu banyak. Iya benar. Kayak gitu loh. Aku pertama kagum ya lihat Zen, dia kayak tadi contohnya gitu, misalnya teh, dia tuh bisa nulis satu percintaan cuman lewat teh ini doang gitu. Dia bisa cerita bahwa dulu tahun segini ada pemuda memberikan teh manis kepada ini, dan kita ceritanya romance bagus gitu. Kita bacanya betah gitu. Betah banget. Itu susah tuh nyari penulis yang kayak gitu kan? Iya, susah.
aku suka baca tapi kalau udah boring males, Iya ya kan? iya itu. Nah Harus relate, harus sampai ke hati yang dituju, hati orang iya yang mau bacanya gitu iya, yang gitu. bikin kita tenggelam ke tulisannya ya. Jadi itu sih bagi aku jadi cuman bukan teknik yang diajarkan, jadi dia ngajarin ngasih rasa di dalam satu tulisan. Mhm. Nah itu kalau ada orang yang satu yang cukup berpengaruh, manusia itu, Zain RS. Sekarang dia lagi bersama Najwa Shihab, bekerja sama di Narasi TV. Tapi dia masih tulis narasi sekarang? Kayaknya nggak tahu ya penulis apa nggak, cuman semua tanggung jawab tulisan-tulisan di Narasi kayaknya tanggung jawabnya Zain deh. Kayaknya dia Mmm, masih kalau ngedit-ngedit masih. mhm mhm. Jadi kalau di Narasi TV tulisannya bagus-bagus ya, ya karena ada Zain RS itu. Yang kayak Kak Najwa kan kadang ini ya, dia ngobrol aja kan kayak tertata Ya, banget gitu, itu udah mah dasarnya pintar, iya, ditambah, tim ada tempurnya bagus. iya 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 iya, aku juga suka sih Mata Najwa. Nah, Coach kan dari dulu udah berkecimpung ke dunia olahraga, Mmm. udah ya olahraga, musik, pernah pernah nggak punya rasa bosen yang kayak itu dari umur berapa Coach waktu itu? Kalau nonton bola dari sekitar 95 ya, berarti kelas 1 SD kali ya, Kelas 1 SD? kelas 1 SD dari situ. Oh, sampai Kalau di bola aku ya sampai sekarang berarti kalau nonton sampai bola. sampai Sekarang 40 tahun. sekarang 40 tahun. Itu yang mau aku tanya. Sekarang 40 tahun, aku kelahiran 86, jadi 95 mulai start kalau di bolanya ya, kalau Heeh. nonton bola. Kalau menemukan rasa bosan di sepak bola, enggak, jarang-jarang. Pernah sih dulu waktu kayak ada Piala Eropa, kalau yang sesuatunya itu pekerjaan, kayaknya cukup membosankan sih. Kalau Mmm, jadi kita nonton bola buat kerja gitu, bukan mhm buat happy. mhm. Tapi kalau yang bosan dalam hidup ya itu ketika masa-masa pulang dari Jatinangor, nggak tahu mau Di ngapain, Pandeglang. nganggur di Pandeglang, beneran sampah masyarakat, orang-orang kayak menganggap rendah kayak, "Ah ini mau jadi apa nih hidup?" Iya Gitu. iya. Aku sampai, "Aing keahlianna naon ya?" Gitu. Cuman pokoknya keahlianku cuman bawa mobil enak, yang dipuji orang tuh bawa mobil gua Wah, enak. Nah sisanya tuh kayak nggak ada celah buat, nih kalau gua bantu kerja pun kerja di mana gitu. oh, Nah, mungkin kalau bosan sih enggak, cuman ada titik nadir dan hampir titik rendah tuh di fase itu, fase setelah pulang dari Jatinangor. mmm, mana dulu kalau jurusan sastra dipandang sebelah mata ya? Ya, Ah, sastra juga. sastra gitu ya? Kalau mau ke PNS juga masuk jurusan ke mana gitu, ilmu pemerintahan bukan. Terus Mhm. kalau mau ke yang lain pun agak susah lah, dulu sempet sempet hopeless ya, bahkan mamaku tuh sempet kayak, "Ini aja ikut jadi tenaga kerja Indonesia yang kerja di Malaysia." Sempet kayak ikut didaftarin sama orang-orang Pandeglang itu kan, ada batch-batch yang ke Malaysia kan pergi kan. Oh Nah iya? iya sempet, "Pan daftar itu aja," sampai, "Hah? Beneran nih gue mau ke Malaysiain?" Terus Iya, daftar nggak? ya enggak lah, kabur lah langsung, ngapain Ke kayak Bandung? heeh, Tapi diselamatkan sama Kak Zan ini tadi. itu berhari-hari kemudian setelah fase frustasi itu sih, sempat frustasi sekitar 1,5 tahun mungkin ya. Jadi kayak bangun tidur nih, mau ngapain ya gitu, Iya bingung. nggak ada kerjaan kan. Iya iya. Akhirnya aku kayak ngelatih-ngelatih anak-anak kecil di komplek, Komplek. itu pertama kali aku dipanggil, "Coach Oh. coach coach." Oh Itu anak-anak bocah tuh, alah. daripada ini gua latih deh sini main bola gitu. Oh, tapi semua basic-nya udah ngerti pada saat itu? Ngerti lah kalau itu ngerti. Ya minimal aku sih hal disiplin aja, misalnya lu mau main bola, sepatunya harus bersih ya gitu. Main bola misalnya Oh kumpul jam 3, lu datang 2:30 ya. Nah, aku ngajarin hal-hal yang oh, yang standarnya kayak aja sih. gitu. Jadi kalaupun mereka nggak jadi pemain bola, mereka jadi manusia yang, berkualitas. Walaupun Mmm, pelatihnya nggak berkualitas ya, tapi aku tahulah standar-standar kualitas yang bisa mengantarkan mereka-mereka ke jenjang yang lebih baik. iya iya. Tapi berarti kan kerjanya sesuai passion ya, Coach? Passion, sesuai Nih, passion. kalau misal aku ya sebagai Gen Z, aku kan kadang suka jadi kutu loncat kan. Iya Maksudnya habis 2 iya, tahun kerja di sini, aduh bosan banget sih di bidang ini, kerja apa lagi ya, kayak gitu. Aku kan komunikasi, jadi lumayan luas oke. kan ininya, jurusan kuliahnya. Iya, Nah, itu Coach pernah nggak kayak gitu? eee, Ini konteksnya kerja, maksudnya kerjain yang kayak nulis gitu tentang bola, tentang sepak bola Indo gitu-gitu? di fase-fase awal aja sih ketika ya itu, tadi ceritanya ketika pulang dari Jatinangor dan nganggur, sempet aku belum menemukan ini cocoknya di mana sih kerja tuh, kerja dengan Mmm, modelan orang kayak gue ya gitu. mhm mhm. Itu tuh di mana, aku sempat jadi supir. Oh iya? Supir iya, nganterin, jadi ada bibi, punya kayak perusahaan gitu, perusahaan kecil yang mengantarkan kebutuhan-kebutuhan hotel kayak saos, apa glosari apa grocer ya? Kayak Grocery. saus, beras, yang gitu-gitu deh. Pokoknya nah gue yang nganterin tuh. Itu Nah, waktu di Pandeglang? waktu ya setelah dari Pandeglang ada di Depok, aku kan akhirnya mau kerja nggak gitu, ya udah deh mau dulu deh gitu, mau ya udah kerja jadi sopir lu ya gitu. Ya udah aku jadi supir, nganterin barang tuh, minyak yang Oh, gitu-gitu. Tapi kayaknya passion-nya nggak di sini deh, kayak kayak nggak betah? nggak betah karena Mmm, nggak suka kali. Nah dari mmm, situ ada si Zen ini, mmm, "Mana daek tuh," kata pakai bahasa Sunda ya, dia mhm pertama kali bilang, Zen kan orang tinggal di Bandung juga ya, orang mhm Cirebon.
"Mana deuk teu gawe jeung urang, gawe di sepak bola," kata dia gitu. Itu pertama kali kalimat sakti yang terucap sampai sekarang bisa mengantarkanku sampai di sepak bola tuh Detik ini kalimat ya? itu. "Lu mau nggak, kerja di sepak bola sama gua?" "Ya maulah tentu ya," gitu. Mhm, Ya udah kalau mau, waktu itu masih kerja yang supir itu kan, supir mhm. dan udah sempat naik ke kepala toko lah. Oh, pada saat itu? Heeh, pada saat itu, cuman kan hati Lumayan dong itu jenjang karirnya. enggak lah, nggak terlalu suka gitu, nggak terlalu suka. Mhm, Akhirnya ya udah, apa kerjaannya? Ya udah nulis bla bla bla. Ya udah akhirnya aku pindah pindah ke ikut Zen ini dan akhirnya dari situ menemukan passion. Jadi nggak ada mmm. alasan sebetulnya buat kutu loncat pindah ke mana lagi karena udah di sini. Paling ya pindah dari perusahaan sepak bola ke perusahaan sepak bola yang lainnya. Oh gitu. Cuma Mhm. itu emang nggak pernah bosen, gitu. Enggak lah, karena seneng Keren ya tapi seneng, ya. iya. Iya kalau passion iya sih. Nggak ada bosan, maksudnya apa alasannya harus bosan, kerja gua ibaratnya cuma nonton bola doang. Terus nulis. Iya, terus, diceritakan lagi, Iya 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 diceritakan iya. ke orang lain. Misalnya, Zahrin nanya, "Timnas kemarin menang gara-gara apa, coach?" Misalnya. Mhm. Ya aku ceritain, "Gara-gara Oleh Romeni bagus, gini gini." "Oleh Romeni siapa?" "Oleh Romeni tuh pemain dari sini sini." Gitu, aku bisa cerita itu. Tapi berarti Coach paham semuanya ya? Bola Indo, semuanya? Kalau Indonesia cukuplah lumayan. Iya ya. Kalau dibilang semuanya juga enggak ya. Sebenarnya kan bola hanya bagaimana kita memandang sudut pandangnya aja. Kan Mhm kita sama nonton pertandingan yang sama nih kalau di mhm TV gitu. mhm. Persepsinya aja sih, Iya yang dijelasin ya. heeh, yang Tapi kalau dijelasin. misalnya kayak aku nggak ngerti bola sama sekali itu bisa belajar Bisa bisa bisa. belajar Tergantung gurunya siapa nanti. oh gitu. Iya, bisa bisa Oh. bisa. Kalau kayak Gen Z tadi bilang apa, kutu loncat, sebetulnya mungkin mungkin ya, ini bisa salah bisa benar, mungkin belum menemukan, tempat yang kayak aku aja, tempat yang pas banget gitu. Ya belum di kolam yang pas. Iya, belum di kolam Oh yang iya pas. iya iya ya. Memang harus struggling mungkin ya, karena Iya iya iya. kalau aku ya keberuntungannya, aku selalu bilang ini keberuntungan, keberuntungannya dapat momen yang pas, Pas. karena kalau tadi dilihat kemampuanku cuman bisa nyetir enak aja. Ya kalau nyetir enak sama dengan ya lu supir paling Iya jagonya apa sih iya gitu. iya iya Ya iya. udah. Kamu punya travel Hah? Iya kalau itu gitu. juga sih. Iya ya, kenapa nggak gitu. Terus ya Coach, kalau misalnya kayak momen yang paling berkesan jadi pelatih, ya misalnya kayak waktu dulu deh jadi pelatih anak-anak komplek, ada nggak yang satu? Kan Kalau momen paling berkesan mhm, di sepak jadi bola berarti, pelatih, jadi iya, pelatih? mhm. Sebetulnya momen aku tuh selalu punya, apa ya, fetish Mhm. terhadap dressing room, ruang ganti gitu. Kenapa, Coach? Nggak tahu, gue tuh seneng di ruang ganti bareng teman-teman yang mau bertanding gitu, ngasih motivasi, Oh, ngasih lihat. Jadi aku pernah dressing room pertamaku itu berarti SMA ya, itu mhm tapi kan kelas-kelasnya SMA. mhm Yang cukup profesional ada futsal 2017. mhm. Waktu itu ada Liga Nusantara namanya Liga Futsal. Nah, di situ tuh bener tuh, kita latihan, terus Mhm. kita sebelum pertandingan masuk ke dressing room kan ganti baju, dari situ saling memotivasi, yang, "Oh, ayo siap, bisa, lu bisa ya." Terus mulai pelatih taktikal, "Nanti lu ke sini lu ke sini lu ke sini." Habis Mmm, itu tos, terus berdoa. Itu sih aku yang paling berkesan. paling berkesan tuh hal-hal di situ, dan pemain-pemain ini kan nanti akan jadi pemain tim nasional, akan jadi Oh, pemain iya ini. iya iya, pas dia besarnya, ya Dan ya. kalau yang paling berkesan banget ya itu juara Liga Nusantara bersama Halus FC sih 2017. Oh, It kenapa tuh, Coach? itu bisa juara dan mengantarkan tim itu sampai ke liga profesional futsal. Itu ya senang Oh, aja abis gitu. Aku bilang tadi aku selalu punya, ini ya fetish terhadap dressing room gitu. mhm, Ketika itu juara apalagi di dressing room-nya kan kita pesta-pesta yang, iya "Woi iya iya. juara, makasih ya, selamat, tos 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 tos." Seru Beberapa dari ya? situ, masuk tim nasional sekarang. Mmm, Terus akhirnya kan Persipan Pandeglang juga minta dibantu buat mmm, pengelolaannya. Nah itu aku kembali lagi masuk dressing room. Jadi seneng di dressing room ada pelatih yang ngasih motivasi, ada manajer yang ngasih mmm, bonus, mhm. ada pemain-pemain yang pundung nggak dimainin, ada pemain-pemain yang jago aja, ada pemain yang sombong. Itu tuh aku sangat menikmati tuh di ruangan kecil itu, deg-degannya gitu. Semuanya ada di situ Ada sebelum di semua. lapangan ya? Ya kalau misalnya kalah pada murung di situ. Tapi kan aku nggak ngerti bola ya, Coach. Mmm. Itu yang pundung misalnya kayak nggak dimainin, bukannya dia pemain pengganti? Iya kan namanya kita nginin manusia ya bukan mesin ya. Dia Mhm. pasti ada rasa pengen main sebetulnya. Pengen main sekarang nggak mau jadi cadangan? Iya nggak mau jadi Oh cadangan. gitu, Jadi kenapa sih mhm. gua nggak dimainin padahal kan gua bisa lebih baik misalnya kayak gitu. Nah itu dipilihnya gimana Ah, pada saat itu? pelatih kan pasti menentukan siapa yang paling siap saat itu. Siap Oh, terhadap lawannya, siap terhadap keputusan apa, kondisi terakhirnya dia gitu. Pokoknya pelatih punya punya intuisi siapa yang main berdasarkan latihan, berdasarkan kesiapan terakhir. oh berarti itu dipilih misalnya kayak ada berapa
20 orang. Ya Oh 20 orang, berarti yang main 11 kan. ya yang main Nah, 11. Berarti dia, udah deh dia aja yang main, kayaknya ngeliat musuh juga kali ya? ya itu juga salah satunya Oh gitu. Nah, gitu. yang cadangan kan ada yang mungkin ada cadangan yang jago tapi, "Wah kenapa dimainin ya?" Gitu. Kan kalau Oh. pemain cadangan tuh pasti semua pemain tuh pasti pengen main gitu Mhm sebetulnya. mhm Nah, mhm mhm. ada tuh momen-momen yang murung, entar aku yang, "Tenang tenang tenang." Nanti main. Ya kalau kualitas lu bagus, lu pasti main lah Iya 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 gitu. iya. Tenang, nggak semua yang nggak main di lapangan itu jelek. Ya gitulah harus memberikan, Motivasi. motivasi. Tapi nggak ada kan coach yang udah datang tapi nggak main-main beberapa pertandingan? Ada Ada? ada. Itu namanya cadangan mati. Oh ada? Ada Terus yang apa ada. nih? Iya kan misal misal kalau di Persipan Pandeglang aja ya, Heeh. contohnya aku yang pernah megang gitu. Mhm. Itu kan ada pemain yang lulusan SMA, baru lulus. Mhm. Dia hitungannya pemain junior baru masuk tim gitu. Mhm. Nah, ada juga yang udah jago banget gitu, yang udah main di liga sering berapa kali gitu. Mhm. Secara kualitas kan, kita pasti mainin yang siap dulu secara Mhm. pengalaman, secara mentalitas dan sebagainya. Nah, itu biasanya kalau yang baru SMA ini kalau nggak jago-jago banget memang dibutuhkan untuk, ya lu tahu dulu deh kondisi kayak gini buat Lapangan. nanti ya pengalamannya dulu gitu. Oh gitu. Jadi dia Ngerasain dulu atmosfer gitu. mengamati juga. Gitu. Oh ada yang kayak gitu. Kalau di kantor kayak orang magang lah gitu. Lu tahu Oh dulu iya deh iya 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 si iya. sirkulasi kantornya Iya gimana iya aja iya. gitu kerjanya, baru ntar kita naikin di tahun depan atau 2 tahun kemudian. Oh iya iya ya masuk akal sih. Aku Perkenalan baru ya. tahu itu. Iya iya kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak sekarang nih coach ya, kayak suasana liburan kayak gini nih. Nah, kalau misalnya coach dengar kata healing, itu gimana? Healing. Jalan-jalan, istirahat, atau main bola itu healing, apa healing coach biasanya? Selain olahraga atau emang olahraga aja healingnya? Aku nggak pernah healing olahraga sih, olahraga mah capek. Gua healing nonton bola paling, itu juga nggak healing-healing banget ya senang aja gitu. Tapi kalau ini nih di Andreas Pahawang sekarang kan ya, aku tuh kebetulan kemarin tuh lagi padat banget di kantor Mhm. sama anak-anak Sport 77. Wah itu lagi padat lah, AFF U23 kan, kita bikin konten dan sebagainya, rapat banget tuh. Habis gitu liburan ke sini. Nah, aku tuh merasa fase seminggu terakhir bahkan 10 hari terakhir itu healing-nya aku. Mmm. Jadi kemarin tuh ada reunian dulu di SMA kan di Pandeglang. Nah, ternyata itu mungkin healing-nya gue deh gitu di antara ketika, eee, udah terlalu industri kan pergaulan dan sebagainya, Iya, ketemu orang-orang lagi yang dulu SMA, nginjek SMA tuh kayak, wah dulu gue di sini nih, duduk di sini, gue jadi dulu nostalgia. itu Mhm. tuh, oh mungkin ternyata healing ya, aku ngerasanya, wah ini balik ke masa muda yang dulu memorinya kembali balik, Mhm. udah ada jadi camat, udah jadi ini. Habis gitu langsung ke sini kan, jadi fase aku tuh ke Pandeglang dulu baru ke Lampung kan, Iya. liburan sama anak-anak. Oh berarti dari Pandeglang langsung ke sini? Langsung ke sana. Oh. Ke Jakarta dulu kumpul, terus Heeh ke Lampung tuh, heeh heeh. rapat banget lah waktunya. Nah di sini juga enak kan, malam-malamnya nggak ada ombak kan kalau di Antres, Iya jadi tenang, iya terus dengerin lagu, wih ini mah healing namanya. Nah iya menurutku iya. kayaknya healing tuh kayak gitu deh. Iya, Jadi kalau bentrok banget tuh sebelum ke Pandeglang reuni, aku nonton Sore dulu sama oh, istri. Jadi, gimana coach filmnya? wah itu mah bagus banget ya, Iya. bagus banget, sumpah bagus banget. Aku sampai jadi nonton Sore ke Pandeglang ketemu temen-temen, itu kan jadi, wah makin-makin ini ya, Iya iya makin iya. dengerin bara Relate. suara kan, terus abis gitu ke sini, wah itu mah, ini mah healing terbaik, ini healing terbaik. Podcast deh, melihat sunset, wah itu Iya. udah top top ini 10 hari terbaik dalam hidup. Hah, Mas Ih baru serius kali serius. ini? Perasaan datang ini tuh, jadi dari nonton Sore, lu ngebayangin nonton Sore kan yang mikir dan sangat romantis itu ya, Iya. lu pindah ke ketemu temen-temen yang udah nggak ketemu 20 tahun gitu, Mhm. yang udah nggak terus kan, salaman lagi, buset, Cerita ya? cerita cerita Mhm. banyak pencapaian dan sebagainya, terus ke sini ngedengerin ombak, itu mah lagi Enak ya? enak-enaknya banget. Makanya kemarin pas diajak, "Ayo podcast," "Ayo, siap. Saya siap bercerita soal." Pantesan coach diajak, "Ayo," aku mah ayo Siap aja kayak siap. gitu, terus Aman kita gua mah aman, langsung berangkat. aman. Oalah, berarti ini 10 hari terbaik Ya 10 hari terbaik dalam di hidup, hidup iya selama iya. 40 tahun. Salah satu yang terbaik salah satu yang terbaik salah satu Keren. yang terbaik. Dari sebuah ini nih ya, semua cabang olahraga coach, ada nggak selain kayak sepak bola ya, Mhm, yang pernah kan kayak sekarang banyak ya padel, yang oke. gitu-gitu loh. Mhm. Itu ada nggak yang bersihin pikiran, yang bisa buat healing lah? Kalau sepak bola kan capek lari-lari terus kan? Padahal gua diajakin sekali doang. Ah, Oh udah pernah? pernah sama anak-anak Sport 77 Seru ngincar, nggak? mereka sih seru, aku nggak ngerti ya, aku kayaknya cuman ngerti main bola doang deh. Gua cuman ngincar setelahnya kan di foto tuh, wah ini Oh baru iya, lagi hits. pakai Heeh, ininya, iya pakai raketnya kan. iya. Sebetulnya nggak tahu ya kalau yang bisa ngebersihin, mungkin setiap orang punya caranya masing-masing buat keluar dari tekanan hidup deh gitu. Entah Mmm, itu ke dengerin musik, entah itu ke
olahraga, entah itu ke mana gitu. Kalau aku kayaknya olahraga bukan buat tempat tempat keluar dari hiruk pikuk deh, kayaknya. Aku tuh lebih seneng dengerin musik sendiri misalnya, I atau ya kayak kemarin tuh abis nonton sore kan jadi kebayang-bayang banget, terus iya sorenya. kayak nempel banget di otak, terus Iya, ketemu teman-teman lagi. Udah mah filmnya dari masa depan ke masa ini, terus gua ketemu teman-teman di masa yang masa lalu lalu. gitu. Jadi, Iya iya iya. wah ini campur aduk banget gitu. Iya iya. Habis itu ke sini deh gitu. Menurutku healing kayak gini nih, nggak tahu kalau sepak bola. Kalau sepak bola nggak healing deh, kayaknya emang adrenalin aja gitu. Capek ya, capek juga. Seneng seneng kalau aku. Iya, aku capek sih kayaknya Heeh. Lu lari-lari. olahraga suka apa? Pilates. Ya Wah itu enggak lebih capek kali, lebih enggak. hah? Ya aku gym tapi nggak tahu nggak ada hasilnya kok, Wah susah. nggak ada hasilnya. Mau pilates mau kayak gimana juga makan mulu kan aku. Ka Kalau bola sih karena akunya seneng, jadi itu udah pasti ini ya, udah pasti bakal senang-senang aja gitu. Tapi kalau dibilang healing sih nggak tahu juga ya gitu. Tapi apa bedanya sepak bola sama futsal? Bedanya sepak bola sama futsal, kalau dulu memang olahraga utamanya futsal, terus kemudian Oh, sepak sepak bola. bola. Kemudian, beberapa tahun kemudian ada tren karena butuh lapangan lebih kecil, lebih cepat mengumpulkan orang. Kalau futsal kan cuma 5 yang main, kalau sepak Oh bola 11. Berarti lu oh, perlu ngumpulin 11 orang. Kalau futsal cuma 5, jadi mulai bergeser tuh. Terus dulu kan lapangan itu mulai sulit kan, lapangan gede yang rumput 11 lawan 11. Jadi kalau futsal segini juga cukup nih. Jadi oh, mulailah bergeser orang-orang main futsal itu sih kayaknya kalau di Indonesia trennya gitu. kalau dari luar negeri apa coach yang paling suka? Aku suka Liverpool. Karena Karena dulu ada pemain namanya Jamie Redknapp, ganteng, heeh. keren. Sebelum David Beckham ada tuh manusia ini dulu yang duluan ganteng. Di Inggris cuman Oh. gara-gara dia kakinya suka cedera jadi nggak dapat karir yang bagus banget kayak Beckham gitu. Oh, sampai sekarang suka Liverpool? Sampai sekarang suka Kemarin Liverpool. kemarin podcast sama Liverpool gimana Iya, coach? sama Lucas Leiva. Nah, sebenarnya biasa aja sih si Lucas. Kalau Torres sama Gerrard mah gue baru seneng. Ini Lucas ya standar-standar aja Ya lah gitu. parah, ih nanti pada nonton Enggak. gimana Ya sih? pokoknya seneng lah pokoknya karena itu pernah di Liverpool terus cerita-cerita banyak kan sudut pandang dia mainnya di mana dan sebagainya gitu. Kan kalau bola tuh yang paling terkenal MU ya, yang sering Ya, kedengeran sih. ya, ya. Ya MU ya. Karena salah satu yang terbaik marketnya ya secara MU. Kenapa itu bisa dibagi-bagi gitu? Apanya? Itunya kok banyak fans kenapa aku nggak ngerti sama sekali, maksudnya kenapa orang suka banget MU, kenapa orang suka banget Liverpool? Hati, panggilan hati. Oh Panggilan kalau misalnya di Indonesia itu mungkin panggilan daerah. Misalnya si Ilham dari Padang, dia sukanya Semen Padang. Ada orang lahir di oh Bandung atau di Jawa Barat, dia sukanya Persib. Ada orang lahir di Jakarta, Bekasi, Depok, itu sukanya Persija. Ada oh orang lahir di gitu. Surabaya. Nah, tapi kalau orang Indonesia yang suka tim luar mungkin itu gara-gara kakaknya dulu suka MU, dia suka MU atau Oh, mungkin gara-gara sekarang ada icon katakanlah MU punya Ronaldo, dia sukanya gara-gara sama Ronaldo dia Ronaldo. sukanya MU gitu Tapi kalau bisa sekarang. tukar-tukaran nggak sih pemainnya? Misalnya kayak orang, pemain di, apa, Di MU MU main di Liverpool iya. bisa bisa. Oh Bisa. bisa? Bisa. Kan ada namanya transfer. Jadi setiap pemain boleh dibeli sama klub lainnya. Oh itu yang mahal itu ya Iya, katanya kalau iya itu. mahal? Oh Gitu. Jadi bisa-bisa aja kalau tuker-tukeran. keren, keren Gitu. ya? Cuma aku nggak tahu banyak. Nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting mah sunset aja kita, Bos. Bagus ya Bagus sunsetnya. bagus banget bagus banget. Pak Aku Hawang top lu serius. tapi Coach harus ini sih, kan besok masih ada ya Masih ada. di sini, bangun pagi itu kalau misalnya jam 6 kalau di Lombok kan masih tinggi airnya kayak sekarang kan, Oke. tuh coba keluar deh Coach. Bangun Keluar pagi. aja iya, bengong. Oh Kan iya. kayak belum ada banyak kapal hiruk pikuk, itu banyak ikan-ikan. Jam berapa Tadi jam? bangun pagi nggak? Tadi bangun pagi aku ada tukang ini gorengan ya. Hah? Iya ada pakai perahu. Oh iya? Iya Aku malah baru ada sadar. tadi gorengan gorengan gitu. Oh Gorengan ini iya? bener dia ada. Oh ke depan kamar. Mhm. Teman-teman yang ke Andreas, kalau mau bangun pagi aku sarankan dengerin lagu Tohpati, Lukisan Pagi. Anjir itu enak banget. Tohpati, nanti coba kita Nah, kamu setel. entar besok pagi Heeh, bengong sambil dengerin Lukisan Pagi sambil aku lihat bangunnya liriknya. siang. Ya, bolehlah siang jam 10-an dengerin lagu itu enak banget. Aku Iya, tadi Tohpati, Lukisan Pagi. ya, rekomendasi. Coba aku dengar. Aku awal kesini tuh kaget banget kan sama keluarga ya. Nah, Awal-awal di kayak kan kalau liburan ibu-ibu suka bangun bangun kayak gitu kan. Aku bangun tuh pagi, pas aku lihat buset bagus banget. bagus banget. Kan apalagi di sini kan, ini kan paling dalam kan coach. Apanya? Ininya, jadi langsung apa ya? Ini Oh. dalamnya tuh 40 meter ya. Oh yang ini Tadi. yang biru banget ini ya? Iya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau kayak kano, mau nyebur, enak banget nih di sini nih. Coba Oke. pakai alat snorkeling bisa nanti minjem. Oh iya? Iya, bisa.
Kalau aku lebih sih nggak ada ombaknya sih, karena mungkin di apa, di ini bukit-bukit gini ya. Jadi Ya nggak kita tidurnya nggak dikelilingin. biasanya kan gitu kan. Kalau di sini lumayan. Ini Oh di sini kerasa nggak lumayan. goyang-goyangnya? Kalau 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 badai goyang sih, kerasa. iya ya. Kalau di sana kan nggak goyang Iya, kan? enak-enak. Di sini goyang. Enak. Kalau dulu cuma ngelihat di ini kan, di YouTube kan, terus pernah ke Pahawang sekali, pernah ngelewatin sini, kata gue bagus banget ini apaan ya? Taunya Andreas itu, pernah ngelihat si apa, Natali juga ke sini Oh, kan, iya iya bikin iya. vlog. Kanatali, iya iya Iya, iya. Ya lumayan sih ini, gila sih aku juga suka banget, nggak bosan-bosan aku ke sini. recommended sih, recommended buat healing, sumpah. Fix. Pertanyaan terakhir ya coach ya. Kalau bisa ngobrol sama coach yang waktu itu frustasi, yang umur berapa itu yang di Pandeglang? Berapa Baru lulus. 2010 berapa ya? Segituan kali, 18, 19 nggak Iya tahu deh. 17 18 ya. Segituan kali ya, ya. Iya. Apa yang mau disampaikan? Yang dulu lagi stres buat itu setahun setengah kan? Kalau ketemu yang dulu Kalau gitu. ketemu yang SMA dulu nih ya, kalau ketemu yang waktu SMA, enggak sih. Harusnya pindah circle sih dari awal sih. Kayaknya kalau circle-nya bener gue bisa Lulus. bisa iya bisa lulus dan bisa terbang nggak ketuaan sekarang deh. Maksudnya kan aku baru nemu lumayan naik itu di usia 38-an, kayak 38, 39 ke 40 kan. Di Oh iya Sport coach. 77 gini kan ya. Maksudnya mungkin kalau ini startnya bisa dari awal, dari usia 20-an mah lebih enak lagi tuh. Oh, Lebih energinya lebih banyak, nggak gampang capek, nggak gampang sakit pinggang. Ini mah gue podcast berhari-hari, 3 hari juga udah udah pegel udah ya. pegel. Gitu. Ih, tapi kan nih ya coach, kalau misalnya coach ngomong sama aku kan kadang aku masih 20-an ya. Aku Nah, kadang masih mikir sih kayak ke depannya nih gue jadi apa ya, kayak gitu loh. Tapi kan ternyata coach bilang kan coach juga naiknya umur 38 kan, iya tiga iya puluh delapan sampai 40. Ada iya. tips nggak? Apa ya cuma jalanin aja atau emang harus lari dari sekarang? Setiap orang kan punya jalannya masing-masing nih sebetulnya. Iya. Kalau aku emang jalannya harus kayak gitu kali, harus pengangguran dulu dan sebagainya baru naik sekarang. Cuman sedikit ada penyesalan, cuma gue di 20-an agak ngebut ya gitu, agak mau ngejar dan cari jalan ini gitu. Tapi memang dulu juga belum zamannya medsos juga kali ya. Jadi dulu tuh angkatan aku pilihannya kerja beneran di perusahaan atau jadi PNS kan gitu. Iya. Nah, kalau sekarang 20 tahunan, kalau memang passion-nya katakanlah di broadcasting, Mm-mm. kejar circle yang bagusnya di situ Broadcastingnya ya. ya. Karena circle tuh sangat menentukan. Iya ya. Iya serius. Kalau lu di circle yang bagus, itu tuh bakal gampang kemana-mananya. Iya benar sih. Kadang aku Iya, juga kan orang-orang tua juga gitu kan, pilih lingkungan yang benar iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Iya itu benar lumayan. sih. Kalau Harus. aku tuh alhamdulillah sih kalau sekarang nemu circle yang cukup oke ya di Mm, Sport 77 bareng si Mamat dan sebagainya, jadi kenal ini kenal itu jadi lebih mudah sih. Itu tuh kadang mm, mikir, kenapa nggak dari dulu ya gue nemu kayak gini ya. mm. Tapi kumpulnya juga mereka berarti baru sekarang-sekarang kan Iya baru 3 tahun 3 lalu. tahunan terakhir lah baru Oh. nemu itu. Tapi Jadi, kedepannya optimis kan coach? kalau aku mah jalan aja lah Jalan santai terus udah. ya. Orang udah So, ngerasain pahit asam manis ya. iya udah ngerasain hal yang terburuk lah kali ya, jadi udah aman lah. Tinggal jalanin doang. Tinggal jalan terus ya. Kalau istri kan masih punya banyak mimpi tuh kalau dia, jadi Hmm. gua ke bawah dia aja deh gitu. Kalau dia mimpinya masih mau ke sana ya udah gua ngikut aja dah. Oh gitu. Tapi kan coach orangnya kalau misalnya nggak suka nggak mau dijalanin, nggak mau jalanin. Dia tahu aku yang nggak suka kan, maksudnya dia tahu ketidaksukaan aku, jadi kayaknya jalannya yang suka-suka aja deh. Oh Ya. keren. Kalau misalnya kayak gitu. Frekuensinya udah cukup imbang nih, udah Iya sama. iya. Jadi nggak akan dipaksain Seru ke ya. hal yang nggak suka sih kayaknya ya. Iya, iya. Jadi aku tuh punya sekitar 3 tahun delay kali, 3 tahun 4 tahunan yang beneran kosong gitu. Kosongnya ngapain berarti coach? Ya beneran bangun tidur terus nggak tahu mau ngapain, nonton, baca buku pun enggak. Harusnya waktu nganggur tuh harusnya gue kayak baca buku, baca apa kayak gitu yang bisa nambah-nambah skill dan ilmu gitu. Itu Iya. tuh tidak kulakukan Tapi gitu. kayaknya kalau sekarang juga ya coach nggak tahu ya. Kadang nih kayak aku suka baca buku, tapi karena aku sering nonton TikTok, jadi aku nggak betah diem lama-lama. Ya itu mempengaruhi kan coach. Tapi coach masih suka baca nggak? Baca. Oh ya. Aku baca hampir setiap bulan, baca satu minimal, karena secara waktu memang udah nggak banyak, tapi aku pasti paksain baca buku. Kayak gini, lagi Kalau yang sendiri. gini nggak lagi baca buku sih, cuman kalau di kosan itu, kalau di rumah aku pasti 1 bulan beli 1 buku dan aku baca. Oh gitu. Buku apa aja? Buku apa aja? Yang biasanya nggak aku suka sih. Apa? Self improvement gitu coach. Enggak, buku soal musik sama sepak bola aja. Oh iya. Iya, Oh. iya, itu aja sih. Kadang ya tulisan-tulisan yang aku suka gitu. Tulisan Penulis. misalnya blog, dulu zamannya blog kan. Sekarang kan masih ada tuh blog zaman dulu misalnya. Misalnya blognya Doci Piwi Gaskins gitu. Aku baca ulang aja, dia bercerita tentang
bagaimana lagu Sebuah Rahasia PW Gaskin diciptakan, dia tuh dari mana itunya. Nah, gue baca lagi Oh, gitu, mau jadi bacain emang aja. masih suka baca sampai sekarang. Baca Ya penting sih itu ya. baca. Buat menambah perbenaran kata kalau lagi galau. Itu kalau untuk Ya, penulis ya. iya, Kalau karena enak aja gitu. Terus nggak cuman baca yang panjang ya, yang pendek juga aku baca lirik lagu. oh kayak lirik lagunya siapa tuh Coach? Nadine Amizah kan itu dia liriknya juga nggak yang kayak pakai bahasa Ya kalau sehari-hari kan, yang gitu-gitu aku baca, terus aku terjemahin. coba terjemahin sih, walaupun kan lirik nggak harus diterjemahin kan, itu Iya, imajinasinya aja gitu. iya, iya. Cuman aku pasti mencoba baca itu. Terakhir sih Hmm, aku baca bukunya Jan Juhana. Jadi Jan Juhana itu adalah penemu dulu Sheila on Seven. oh iya? Tadi iya, dia produser yang menemukan mereka-mereka itu. Mm-mm. Nah, di buku itu dia cerita bahwa gimana awal-awal Duta sama Eros pergi ke dia. Oh, Terus dia yang bilang, "Ini band harus kita hire nih." Dulu kan dia di Sony Music kan. iya. Ini band harus kita hire. Kalau kalau nggak kita hire nih momennya bakal hilang gitu. Akhirnya jadi Sheila on Seven lewat tangan Jan Juhana. Aku lagi baca itu. Sama. Judulnya Di Balik Bintang. Oh. Kemarin baru beli di Gramet, terus gue baca aja kisah-kisah sukses mereka gitu. Oh, berarti Coach emang ya udah baca semua aja ya. Pasti bakal dapet sesuatu dari buku kan? Dapat kalau itu. Kalaupun nggak baca, kalaupun yang gua nggak terlalu suka ya, yang aku skimming. Jadi baca Hmm. depan, tengah sama belakang. Oh, kayak gitu bisa. Si Zen ini yang ngajarin. Jadi kan Zen menuntut aku membaca banyak buku untuk bisa menuliskan, Iya. vokabularinya biar banyak dan cara berpikirnya biar banyak juga kan. Nah, ketika lu terlalu banyak buku atau lu nggak punya waktu, ada caranya. Ini sebenarnya cara hit licik sih. Jadi udah baca depan, baca tengah sama baca belakang. Kalau lu udah sering baca buku, lu tuh tahu kok ini mau kemana bukunya, mau arahnya mau kemana tuh udah tahu. Oh ya, nanti coba aku cobain ya. Cobain aja. Iya. Cobain misalnya udah baca buku, udah sekitar 20 buku yang dibaca, hatam gitu ya, beres. Nah, besok-besoknya udah nggak ada waktu tapi pengen masih baca, ya udah baca depan berapa paragraf ke tengah ke belakang, itu tuh udah tahu ini tuh arahnya mau kemana. Bukunya kemana gitu ya. Udah ketahuan karena udah punya pengalaman baca di banyak buku itu. Gitu, skimming namanya. Yang udah nggak punya waktu udah skimming aja. Tapi tetap baca Anda. Iya, harus tetap baca ya. Bacalah, iya. Harus. Mau gimana kalau nggak baca? Bacalah. Apapun baca aja. Beli buku aja walaupun nggak, ya kalau bisa sih yang suka, tapi kalau yang nggak suka ya dibeli ntar di skimming aja. Atau kan sekarang banyak tuh apa tuh yang di tablet tuh Kindle. Ya, Kindle. Ya, kayak gitu juga boleh. Ya. Cuma kayaknya lebih enak. Kalau aku masih suka sentuhan terhadap tangan ke kertas, soalnya kayak jadul kan. Kalau belum zaman gue belum digital, jadi udah kebiasaan pegang kertas ke tangan gitu. Iya. Kayak orang lebih suka ngerokok sama atau daripada ngepodis misalnya, dia lebih enak pegang gitunya. Itu aja sih kebiasaan. Kalau kebiasaannya misalnya di tablet nggak apa-apa juga bebas. Iya. Yang penting baca. Baca, terus kalau ada kata-kata yang kalimat yang bagus, aku biasanya simpen di notes. Setiap kalimat, entah itu baca atau di film ya, misalnya nonton ada kalimat bagus misalnya, aduh gue simpen di notes. Jadi notes gue tuh udah tentang narasi-narasi semuanya. Tentang kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang menurutku asik nih gitu. Pantesan kok suka banget sama sore ya. Itu banyak tuh narasi-narasi apa yang kayak senja menyenangkan, yang itu kan ada. Iya, lebih ke alur. Aku sebenarnya nggak ngerti tuh nonton sore. Gue tuh sempat, ini film apa ya? Akhirnya nanya ke Ibu Jamil, dijelaskan lah sama dia. Oh, apa kalau versi dia? Versi Ibnu. Iya, karena aku nonton seriesnya. Tapi aku nggak nonton series ya, aku cuma nonton yang di bioskopnya. Aku kan nggak ngerti nih, ini apa ya? Akhirnya nanya ke Jamilo. Satu, kalau kata Jamilo, itu menandakan bahwa setiap orang takdirnya nggak bisa diubah sebetulnya. Ya. Itu. Terus dia kan sudah bersumpah, walaupun berapa kali pun aku milih kamu gitu. Itu sumpah yang akhirnya jadi kejadian kan gitu. Oh, oke. Itu yang ketiga, bahwa sifat manusia memang tidak bisa diubah kecuali keinginan dia sendiri gitu. Jadi lu mau gimana berkali-kali tiap pagi ngubah pun, beberapa caranya pun akhirnya kan nggak bisa berubah kecuali ketika dia pengen berubah sendiri. Oh itu guys, kenapa yang si sore langitnya merah-merah itu loh, itu berarti dia mau ngasih tahu manusia tuh nggak bisa berubah ya, udah. Kecuali dia yang pengen. Akhirnya dia bisa berubah kan. Tapi kepengenannya dia. Bukan disuruh sama si sorenya. Terus sore juga kisah cinta, maksudnya dia tuh saking cintanya dia pengen mengubah orang, tapi ketika dia mau selalu menjadi manusianya, dia kan berdarah dan mati lagi kan. Iya. Maksudnya dia nggak boleh ngasih tahu masa depan sebetulnya gitu. Ketika dia mencoba, ntar lo kayak gini, itu mati cus. Nah itu ayah yang kita cari-cari. Gitu ya. Terus apalagi ya yang si Ibnu katakan, ntar ya gue inget-inget. Banyak soalnya yang ya ternyata emang bagus ya gitu. Oh, terus kalau jodoh, lu nggak bisa kemana-mana lagi. Dia kan sempat ada satu momen
Mau nikah? Dia bangun pagi terus gue tinggalin nih Iya. si cowoknya. Heeh. Akhirnya tetap ketemu lagi di tempat butik. Iya. Nah itu tuh ketika lu jodoh lu bakal ketemu lagi di situ. Walaupun lu udah Oh. pergi sejauh apapun gitu. Oh iya Anda ya, ketemu lagi di Coach. situ. Itu kalau Iya. jodoh tuh nggak bisa diapa-apain, emang lu bakal ketemu. Iya sih, merinding ya Itu. aku. Ini spoiler kalau yang belum nonton gimana? Ya, Kayaknya jangan mah nanya udah lah. semua Ah, udahlah ya. Iya. Terus yang terakhir ini ada perasaan ketika si Sore cuman ketika ngelihat ayahnya yang ninggalin dia 4 tahun. Si Sore. Si Cowoknya. cowoknya siapa? Dion. Jo Jo. Jonathan ya. Terus dia cuma nulis Oh iya, yang dan aku ninggalin. memaafkan gitu ya. Walaupun cuma berapa tahun dia bilang 4 kan tahun. 4 tahun cuma. Nah itu tuh adalah perasaan anak cowok emang begitu kata Ibnu Jamil. Perasaan cowok ke bapaknya tuh emang gitu, nggak bisa yang ayah aku sayang kamu, dia tuh nggak bisa kayak gitu. Dia tuh emang anak cowok tuh malu. Jadi akhirnya dia cuma nulis dan kata Jamilo dia tuh nangis di adegan itu karena emang perasaan anak cowok tuh walaupun disakiti sebenarnya dia sayang, makanya dia nggak mau mengganggu kebahagiaan bapaknya yang sekarang. Oh alah, aku di film itu kayak kenapa dia pergi dulu, nggak sabar orang Dia nggak mau kehadiran dia mengganggu kebahagiaan Keluarga. bapaknya dengan keluarga barunya. Oh. Makanya dia cuma bisa nulis dan itu menyedihkan banget bagi Jamilo. Oh, aku baru ngerti. Aku juga baru ngerti kalau nggak nanya. Gue sepanjang di bioskop. Ini soal apa ya? Akhirnya Bang Ibnu ini mah saya izin nanya. Sore itu tentang apa sih? Akhirnya dijelaskan kayak gitu. Satu-satu. Karena kalau dulu kan aku nonton seriesnya dulu kan, waktu dia baru keluar Tropicana, itu tuh beda sama filmnya, Coach. Nah. Kalau dulu tuh si Sorenya yang berdarah sih emang, cuman dia dijelasin kayak putus sama si ceweknya, tapi kayak romansa si Jo sama si ceweknya yang bule itu tetap dijelasin. Iya. Terus juga dia nggak yang kayak nggak ada langit marah yang kayak gitu tuh nggak ada, cuman kayak habis aja waktunya terus ya udah dia balik lagi ke masa depan kayak gitu doang kalau di series. Jadi kita yang awam masih ngerti kan, kalau di film kok kayak iya, aku juga pesan moralnya apa akhirnya itu lu nggak bisa mengubah karakter seseorang kecuali dianya sendiri yang pengen. Banyak ya berarti itu pesannya ya. Banyak ternyata Iya, banyak. iya. Dan seru juga ternyata. Iya. Padahal yang Keren, di Sore, tengah sumpah. kan ya keren sih Sore. Soundtrack keren. Pas di tengah kan boring kan, maksudnya kayak yang dia bangun lagi Iya. gitu ya. Itu kan gara-gara dia bersumpah berapa kali pun aku hidup aku bakal milih kamu. Oh. Gitu jadinya gitu. Terus aja loh. 10.000 kali pun Iya, kalau iya. berapa sih dia bilang. Ya 10.000. Kalaupun aku hidup 10.000 kali aku bakal milih kamu. Ya itu terus berarti. Oh iya, make sense sih kalau kayak gitu. Sorry bagus banget Iya. sumpah. Nanti aku mau rewatch Coach, makasih banyak ya Coach. Sama-sama Kak. jawabannya. Aman, aku juga makasih banyak Ini udah abis diundang. ini cobain main kano deh. Iya tuh lagi anak-anak lagi kanut. Tapi Coach udah cobain belum? Apa? Main kano. Belum. Cobain Coach ini nih mumpung masih ada sunset. Kesini aja nggak apa-apa, aman kok. Gue gak bisa renang sih, kayak pelampung paling. Kalau di laut. Hah? Aku juga nggak bisa renang, tapi Panik. nampung. Iya kalau panik. Coach makasih ya Ih, Coach. sama-sama Kak, thank you juga buat Andres, thank you ya udah menyediakan tempat yang top. semuanya. See you. See you. Makasih udah nonton.